Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Fabrizio Romano sebut target penyerang AC Milan adalah Tammy Abraham, bukan Niklas Füllkrug. AC Milan terus berusaha mendatangkan penyerang tengah baru dan Tammy Abraham dari AS Roma kini menjadi prioritas utama. Demikian menurut laporan terbaru Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio Romano, AC Milan telah memiliki rencana yang jelas sejak 12 Juli untuk merekrut Tammy Abraham. Pembicaraan dengan AS Roma akan segera dilanjutkan. Romano juga menambahkan bahwa Niklas Füllkrug tidak pernah menjadi opsi utama karena Milan menginginkan tipe penyerang yang berbeda. Apa yang disampaikan oleh Romano sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh Sky, di mana mereka menyatakan bahwa Fonseca menganggap Abraham sebagai pilihan ideal untuk taktiknya dan sebagai pelengkap yang sempurna bagi Morata. Füllkrug yang lebih merupakan pemain target tidak sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan oleh pelatih baru Milan tersebut. Abraham sendiri telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Milan dan saat ini tidak mempertimbangkan tawaran dari tim Liga Premier Inggris seperti Everton dan West Ham United. Ia bertekad untuk bangkit kembali setelah musim yang sulit di Roma akibat cedera lutut jangka panjang. Dominasi pemain asing di skuad AC Milan musim depan semakin kuat. Musim panas ini jendela transfer AC Milan kembali beraroma internasional. Ada kemungkinan besar bahwa tidak ada satupun pemain Italia yang masuk dalam daftar pilihan utama tim musim depan. Seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, AC Milan semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut Emerson Royal yang akan menjadi pemain ketiga yang didatangkan setelah Alvaro Morata dan Strahinja Pavlovic, dan ketiganya adalah pemain luar Italia. Jika Emerson Royal berhasil merebut posisi utama dari Davide Calabria, maka pemain Italia terakhir dalam daftar pemain inti akan tersingkir. Formasi 4 pemain belakang kemungkinan besar akan terdiri dari Emerson Royal dari Brazil, Pavlovic dari Serbia, Fikayo Tomori dari Inggris, dan Theo Hernandez dari Perancis. Untuk lini tengah, AC Milan kemungkinan akan mengandalkan Ruben Loftus-Cheek dari Inggris dan Tijani Reinders dari Belanda. Sementara di lini serang, Alvaro Morata yang berasal dari Spanyol akan didukung oleh Samuel Chukwueze yang berasal dari Nigeria di kanan dan Christian Pulisic dari Amerika sebagai gelandang serang dan Rafael Leao dari Portugal di sebelah kiri. Untuk saat ini, AC Milan hanya memiliki 6 pemain Italia, 2 diantaranya sedang cedera parah, Marco Sportiello dan Alessandro Florenzi. Yang tersisa adalah Davide Calabria, Matteo Gabbia, Filippo Terracchiano, dan Tommaso Pobega. Target transfer Milan yang tersisa juga semuanya pemain asing, seperti Yusuf Fofana, Lazar Samardzic, dan Tammy Abraham. Meski begitu, untuk masa depan, Milan memiliki beberapa pemain muda berbakat Italia, seperti kiper Lorenzo Torriani, gelandang Kevin Zeruli, gelandang serang Mattia Liberali, dan penyerang Francesco Gamarda. Logika tak masuk akal di balik potensi transfer Tammy Abraham ke AC Milan. AC Milan tengah aktif mencari striker baru setelah usaha mendapatkan Alvaro Morata selesai. Salah satu opsi yang muncul adalah Tammy Abraham. Namun laporan terbaru menyoroti bahwa kesepakatan ini tampaknya tidak masuk akal. Menurut Milan News, Abraham bukanlah pilihan ideal bagi AC Milan karena sering mengalami cedera dan masalah fisik dalam beberapa tahun terakhir. Roma, klubnya saat ini bahkan berusaha keras untuk menyingkirkannya karena alasan tersebut. AC Milan mungkin bisa mempertimbangkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian. Namun, jika lebih dari itu, langkah ini tampaknya tidak masuk akal. Bahkan Abraham saat ini sedang mengalami cedera dan absen hampir sepanjang musim lalu akibat masalah ligamen krusiat. Sulit untuk membayangkan mengapa Milan ingin mendatangkan pemain Inggris itu. Lebih sulit lagi memahami logika di balik pertukaran dengan Noah Okafor, baik dari sudut pandang teknis maupun ekonomi.
Diketahui jika Noah Okafor pada musim pertamanya di AC Milan telah menunjukkan performa yang mengesankan sebagai pemain pengganti, mencetak 1 gol setiap 1,5 pertandingan di Serie A secara rata-rata, meskipun ia juga mengalami masalah cederanya tidak seberat Abraham. Kemudian secara finansial, biaya Okafor juga jauh lebih rendah dibandingkan Abraham. Okafor hanya bernilai di bawah 6 juta euro, sedangkan Tammy Abraham menghabiskan biaya Roma sekitar 14,4 juta per tahun. AC Milan siap memulai musim 2024-2025 dengan optimisme. 2 minggu dari sekarang, AC Milan akan resmi memulai musim 2024-2025 melawan Torino di San Siro. Persiapan tim berjalan sesuai dengan rencana, dengan tanda-tanda positif terlihat dalam pertandingan persahabatan. Seperti yang ditulis Milan News, performa AC Milan meningkat sejak hasil imbang 1-1 melawan Rapid Wien di Austria. Dalam konferensi pers pertamanya, Paulo Fonseca dengan jelas menyampaikan ide-idenya yang kemudian diterapkannya di lapangan. Metode latihan Fonseca mendapat apresiasi dari para penggemar. Kemenangan di Amerika Serikat melawan Manchester City dan Real Madrid meningkatkan antusiasme pendukung. Lebih dari sekedar hasil, prinsip permainan menarik dengan gaya penguasaan bola menjadi sorotan. Pemain muda seperti Mattia Liberali dan Lorenzo Toriani bermain dengan percaya diri yang mengesankan. Meskipun persiapan berjalan dengan baik, bala bantuan tambahan mungkin diperlukan sebelum pertandingan melawan Torino. Fonseca layak mendapatkan dukungan dari manajemen dan beberapa pemain baru diharapkan bergabung dengan Alvaro Morata dan Srahija Pavlovic. Pelatih Rossoneri itu juga masih membutuhkan bek kanan seperti Emerson Royal yang sangat dekat untuk bergabung dengan Rossoneri, dan gelandang bertahan. Negosiasi terus berlanjut untuk Yusuf Fofana dan penyerang lain seperti Tammy Abraham yang sangat disukai oleh Fonseca. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.